Om Swastiastu, Bapak Ketut dan juga Pak Made. Nah niki Titiang sudah bisa menampilkan ora-ore atau gambar ya sesuai dengan kunjungan Titiang waktu niki ke rumah Bapak Ketut dan Pak Made. Niki pis atau wajah pasan katakanlah ya, tampak utara. Nah ini adalah tampak timur. Nah jadi posisi rumah Pak Made ini secara keseluruhan di selatan jalan dan juga di barat jalan. Hok katakanlah ya, ini disebut tanah Hok ya. Ini utara, U ini menunjukkan utara ya, ini utara, ini selatan, ini timur, ini barat. Itu yang harus dipaham terlebih dahulu. Oke, pasat yang tampilkan seperti ini. Sekarang yang akan close ya, akan yang tutup atap, merajaannya yang tutup, lantai 2 juga yang tutup, lantai 1 yang tutup. Nah, ini kita sebut saja existing. Ketika bangunan lama Pak Made atau Pak Ketut ya kita robohkan, kita bongkar. Jadi ini nanti akan terlihat lapang seperti ini. Nah, tentu mulai kita membangun, tentu ini akan ditinggikan 40 cm dari jalan ini. Kita sebut saja 0 ya Pak Ketut ya. Jadi kenapa kita harus meninggikan 40 cm halaman rumah kita dibandingkan dengan jalan ya, tentu ini sesuai dengan etika bangunan dan juga estetika. Logikanya agar air di jalan ini tidak masuk ke rumah, itu logikanya ya Pak Ketut ya. Di samping itu ada dukungan etika bangunan juga dan juga estetika. Itu alasannya. Nah kemudian kita akan sampaikan di kolom-kolom ini, di kotak-kotak ini peruntukan terlebih dahulu ya. Yang ditunjukkan ini adalah garase nantinya. Kemudian kita masuk nanti di sini, ini ada teras ya. Masuk di sini, kemudian di sini dapurnya Pak Ketut, dapur. Kemudian di sini toilet sesuai dengan request Pak Ketut, sesuai dengan toilet yang sudah ada ya di sudut kejauh ya. Maaf ya kalau kau. Kemudian di sini kamar tidur di sini ruang laundry. Nah, seperti itu. Nah, ini kotak-kotak ini adalah tangga naik nanti ke rumah lantai 2 dan juga sekaligus ke merajaan. Seperti itu. Dan nah, betul yang akan tampilkan sekarang seperti apa lantai 1. Nah, ini seperti yang dia sampaikan tadi. Ini lantai 1 ya. Nah, jadi pertama graso yang sampaikan. Graso ini memang dia tetap di posisi semula. Di rumah bangun lama kan memang di sini. Cuman yang berbeda adalah ukurannya nanti. Nah, ini ukuran pintu masuk atau graso ini sudah melalui proses penghitungan yang profesional. Dalam arti ketika nanti mobil datang dari arah barat ini di jalan ini, manuvernya atau pergerakannya ini sudah enak dengan lubang selebar ini. Oke, kita akan coba ukur lubangnya, ya. Nah, ini lubangnya saja nggih. Niki lubangnya saja kita tarik 3,6 meter cm. Nah, sangat leluasa. Itu. Oke, sebelumnya maaf tidak akan tampilkan ukuran tanah Pak Ketut secara keseluruhan ya, sesuai dengan yang kita ukur kemarin di lapangan. Nah, ini kajok kelodnya Pak Ketut ya. Kajok kelodnya 11,20. Itu sudah ke tetangga ya. Nah kemudian di belakang ini atau di depan ya, di depan kangin kauhnya atau barat timur itu ukurannya adalah sesuai dengan angka yang diukur adalah 11,80. Nah ini angkanya nih 11,80. Titiang anggap saja ini persegi antara di belakang dan di depan kita anggap sama. Dan juga antara sisi barat dan sisi timur Titiang anggap sama. Kalaupun nanti ada perbedaan panjang atau lebar, nanti kita akan sesuaikan ketika kita membangun nanti. Nah, seperti itu Pak Ketut ya. Oke, lanjut sekarang mengenai grase pasan katakanlah ya. Nah, ini kan pintu masuknya itu 3,06 meter, 3,06 cm. Artinya mobil ini sudah leluasa bisa masuk, ya leluasa bisa masuk, manuvernya enak. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada pintu. Oke, ini pintunya sistem geser ya. Oke, seperti ini geser, yang geser ya. Seperti ini nanti.
pergerakan pintunya. Ya, oke, kita tutup. Ketika pintu itu ditutup, ya, kita akan melihat apakah mobil itu ngentuk apa tidak. Tidak, Pak. Tidak ngentuk ya. Jadi kadang-kadang kan kalau kita salah membuat ukuran Grasso, justru mobilnya itu kalau kita tutup tuh pintunya nggak bisa ketutup. Jadi itu boleh dikatakan salah. Miss ya. Misproduction namanya. Oke. Jadi dengan panjang Grasso seperti ini sudah mampu mengakomodasi, menampung mobil Pavili, ya, bukan city car. Nah, seperti itu. Oke, titik lanjut sekarang titik back aja biar kelihatan ya pintunya ini. Oke. Di sini ada tempat membanten. Nah, jadi pilar-pilar katakanlah di sini ya, kanan kiri tempat membanten. Di sini adalah pelingih kalo namanya itu, ini maho kalo, kemudian di sini adi kalo. Nah, seperti itu berarti ya. Jadi kalau kemudian untuk tembok pagar, nah tembok pagar itu tinggi ini Pak, lumayan tinggi ya. Kalau kita ukur tingginya berapa, kita sesuaikan dengan fishnya ya. Kalau tinggi temboknya saja ya, ini. Oke, pilar katakanlah ya. Ini sudah tingginya 2 meter 85, hampir 3 meter kurang 15 cm. Sudah kalau untuk ukuran di kota ini sudah safety katakanlah seperti itu, ya. Nah, desainnya minimalis ya. Kalau kita pakai desain Bali di sini rasanya kurang pas ya, karena rumahnya memang konsepnya minimalis. Seperti itu, Pak. Oke, di sini ada apa ya, ruang sedikit 70 cm sesuai dengan yang ukur. Di sini pelingih satu ya, pelingih nanti. Oke ya, sepintas dia akan tampilkan pelingihnya. Oke, nah seperti ini. Saya sudah ada ya, cuman 70 cm ini Pak. Oke, yang sudah dapat 70 cm silakan dicek ya, bisa dicek 70 cm. Nah ini 74 malah ya, tidak masalah ya, 74. Oke, sudah. Titiang plus lagi sekali. Nah ini. Oke, lanjut sekarang Titiang akan menjelaskan tentang lantai 1. Ini Grasso, kemudian ini teras. Di sini ada halaman Pak ya. Ada halaman, kita duduk santai di sini, kemudian kita masuk. Oke, Titiang akan jelaskan dari dalam saja. Kita masuk, ketemu ruang keluarga Pak. Ruang keluarga di sini tempat bersantai ya. Tempat ngobrol, kemudian di sini dapur. Nah, sesuai dengan request Made yang request harus dapurnya di sini, oke? Sementara toiletnya di sini. Toiletnya di tempat toilet semula. Pas klon kau ya. Nah, ini dengan yang lengkapnya ada kloset duduk dan shower. Seperti itu. Nggak usah pakai bak deh. Oke. Kemudian di timurnya ada kamar tidur. Niki master roomnya di sini niki. Oke. Jadi kepala mengajang kacau ya. Di sini juga kamar tidur, tempat nginap-nginap ya. Nah, di sini Bapak mungkin, atau di sini kosong tempat nginap-nginap keluarga yang datang gitu misalnya. Oke. Nah, kemudian di sini kita keluar dari pintu ini, dari kamar keluarga ini kan boleh dikatakan privasi nggih. Nah, kita keluar dari ruang keluarga ini menuju laundry, Pak. Laundry. Di sini nanti akan nyuci-nyuci. Kita bisa nyuci, mesin taruh mesin cuci di sini. Nah, sesuai dengan penjelasan Made ya, Pak Made, di sini katanya ada sumur bor. Di sudut ini ada sumur bor, kemudian sumur bor nanti akan kita angkat saja nanti. Nah, seperti ini. Anggap saja ini adalah casingnya pipa ya. Casingnya pipa seperti ini. Nanti kita angkat dari bawah itu tidak masalah. Nah, seperti itu. Casing pipa sumur bor itu cuma sebegitu. Cuman kita taruhkan mesin apa namanya itu mesin pendorong submersible namanya berarti ya, submersible. Di sini akan kita gantungkan nanti submersible-nya, mesinnya untuk mengangkat air itu seperti ini. Jadi tidak banyak memakan ruang, tidak masalah, tinggal kita naikkan nanti. Karena apa? Karena logikanya nanti kita akan menaikkan lantai di sini, sementara mesin yang sekarang atau casing ini, casing sumur bornya berada di setara dengan lantai ini seperti itu. Tidak masalah, oke? Karena ini di sudut, di sini kita bisa nyuci, bisa jemur pakaian. Nah, itu mengenai
di lantai 1 padat. Oke, di teras ini konsepnya pintu gebyog. Nah, boleh nanti kita apa ya siasati kalau memang tidak suka dengan pintu gebyog. Pak Tut dan Pak Made bisa memakai pintu yang biasa ya, yang dengan 2 lipatan misalnya, tidak masalah ya. Ini baru konsep. Kemudian di sini ada halaman, Pak Tut. Di sini ada tangga naik ya, karena ini ada 40 cm, jadi tidak mungkin kita sekali naik di sini. Jadi ada tangga undang, katakanlah lagi 1 cm, lagi 1 undang. Undangnya ini 20 cm, oke 21 cm pas ya. Jadi nggak mungkin terlalu jauh ini naiknya. Di sini juga sama, ada undangnya 20 cm, pas 20 cm undangnya padat. Oke, yang akan tampilkan niki angka 20 nggih. 0,20 M artinya 20 cm. Seperti itu tampilan undangnya nggih. Kemudian nanti 1, oke, view sekarang dari atas seperti ini biar lebih mudah. Nah, biar lebih mudah kita patut menyaksikan ya. Nah, ini seperti ini dia. Oke. Seperti ini. Ini ruang keluarga. Kemudian ini ada dapur. Memasak di sini patut menghadap ke utara ya. Nah, ini lebih jelas nih. Ini ruang keluarga, tempat bersantai, ngobrol ya. Di ruang keluarga ini ada pintu keluar menuju, pokoknya keluar ya, mau ngelondri atau nyuci, mau naik ke lantai 2 no problem. Ini aksesnya, oke. Ini ada kamar 2, kemudian toilet. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa naruh apa ya? Ya sedikit. Kadang-kadang ada pakaian yang apa ya, setengah kotor bisa taruh di sini keranjang-keranjang. Nah, dan yang pasti pakaian kotornya di sini nanti di tempat laundry. Seperti itu, Pak. Oke, sekarang Tidak akan tampilkan lantai 2-nya. Nah, ini lantai 2. Nah, jadi di lantai 2 ini terdiri dari 3 kamar tidur. Oke. Mana kamar tidurnya? Yang jelaskan dari balkon ini dulu ya, balkon. Nah, ini ada balkon, ada balkon. Balkon ini pas dia sejajar dengan dak atau lantainya graso, dak graso. Nah, sesuai dengan request dari Pak D, Ibu juga ya merequest agar ini tidak, agar ini tidak biar permanen, Nah, ini sejajar dia. Begitu kita masuk dari balkon ini, jadi kita ketemu ruang keluarga. Nah, ini request dari Pak Pade. Di atas dapur ini, oke, titik ngelihat darah. Ini kan dapur di lantai 1. Nah, ini dapur, saya jajar dia di atas, tidak ada apa, tidak ada kamar. Ya, cuman kamar kosong seperti ini. Tidak ada, Nah, seperti itu. Nah, ini ruang keluarganya di lantai 2. Di bawah ruang keluarga adalah dapur. Jadi tidak ada kamar tidur di sini. Nah, kemudian untuk toilet luar, Pak De. Ini toilet luar dari sini. Ini toilet yang satu ini satu untuk semua. Ya, satu untuk semua yang di lantai 2. Sementara toilet yang ini, yang keluarnya ke timur ini memang peruntukan satu kamar ini. Master room katakanlah, tempatnya Made ya. Tempatnya Made di sini tidur, kemudian ada toiletnya langsung. Ini khusus toilet ini untuk satu kamar ini, satu ruangan ini. Sementara untuk anak-anak yang tidur di sini dan di sini, toiletnya adalah di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi satu kamar, ini gudang katakanlah ya. Gudang nanti kan bisa kita buat seperti gandawari gudang itu, lengatan katakanlah, bertingkat-tingkat di sini sehingga mampu nanti mengakomodasi banyak barang. Nah, tentu wastro, misalnya wastro merajan bisa disimpan di sini, atau alat perkara misalnya jahitan, bokoran, tulang, sab dan lain sebagainya juga bisa kita simpan di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini tata ruang, tata letak untuk lantai 2. Saya akan jelaskan lagi sekali tanpa atas, Ini adalah kamar tidur dengan keluar ke barat. Ini ruang keluarga, kemudian ini adalah toilet keluar ke depan ya atau ke utara.
Ini toilet, keluar ke timur peruntukan satu ruangan ini, master roomnya, ini ruangannya Pak Made, ini ruangannya anak-anak, ini ruangan anak-anak, seperti itu. Oke, di sini ada teras tempat bermain juga, lalu lalang di sini. Karena memang aksesnya di sini ada lalu lalang. Nah, seperti itu. Ini ruang keluarga, privasi katakanlah, keluar begitu kita keluar ya sudah alam bebas. Anginnya segar di sini. Nah, seperti itu, Oke, sekarang kita akan tampilkan atapnya. Nah, niki atap. Ketika sudah di atap, konsepnya adalah pakai leher ini ya. Jadi mundur, tidak langsung atap, jadi ada leher. Leher seperti ini, ya. Nah, jadi tampilannya fasad atau vis dari atap itu seperti ini. Secara keseluruhan seperti ini tampilan rumah lantai 2-nya. Ini tampak utara, sementara ini adalah tampak timur. Ini adalah tampak belakang, Nah, ini tentu sudah tetangga. Yang rasa di sini sudah ada bangunan tinggi, di sini sudah ada bangunan juga seperti itu. Nah, kemudian ini yang belum Tiang jelaskan mengenai di atas garase. Jadi di atas garase ini multifungsi, bisa tempat anak-anak bermain karena dia kuat memang, strukturnya sudah melalui proses standar nasional Indonesia (SNI) ya. Jadi dak ini sudah melalui proses penghitungan standar konstruksi. Jadi sesuai SNI katakanlah. Jadi memang untuk bisa bermain di sini dan juga landscape. Ya, beban yang akan timbul dalam di dak ini sudah kita perhitungkan dengan metode kekuatan daripada tiang ini. Nah, seperti itu yang kita bahas. Jangan khawatir, Ini bisa tempat bermain, bisa juga kita tempat landscape agar tanah atau rumah hunian kita itu cukup untuk menyuplai O2 dan cukup untuk menyerap CO2 karbon dioksida. Seperti itu tampilannya. Nah, jadi sekarang kita akan tampilkan merajan. Oke, merajan seperti ini merajannya Pak Dut. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada Astobumi, jadi di sini sudah terpisah Pak Dut. Sudah terpisah antara bangunan dengan merajan. Nah, ini buktinya ya. Jadi dak ini tidak menyatu dia. Dak ini tidak menyatu, memang ada space dia. Jadi ada space antara tembok merajan dengan rumah kita. Sudah lepas dia. Begitu juga di bagian di sini sudah lepas dia dengan dengan rumah kita sudah lepas dia. Bahkan ini sini bisa kita buatkan level nanti Pak Dut ya. Nah, untuk pencapaiannya tangga yang Tiang maksudkan di sini. Oke, Tiang akan dari bawah menjelaskan dari tangga ini. Nah, ketika kita turun dari unag yang saya jelaskan tadi dari luang laundry ini, jadi kita naik di sini, naik angin, kemudian bengkol kajo ya di borders ini ya, kemudian tembus di sini. Oke, tembus di sini. Nah, kalau kita misalnya turun ke lot, jadi kita ke rumah. Kalau kita lurus ke merajan. Nah, seperti itu. Jadi multifungsi dia merajannya, Nanti tentu akan Tiang buatkan level antara ketinggian ini ya paling tidak 5 cm boleh dikatakan ya. Lebih tinggi nanti merajannya, nanti di sini Tiang akan buat peninggiannya. Kalau peninggiannya di mana? Ya di sini nanti Tiang akan buatkan peninggian. Nah, peninggian dari sini sampai ke sini. Jadi inilah batas merajan ya. Paling tidak lagi 5 cm dari sini dan ini ya ada level namanya. Nah, jadi tangga ini multifungsi fungsinya itu multi. Bisa ke merajan sekaligus ke rumah kita. Jadi di sini kita akan sering warawiri nantinya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk sirkulasi, Tiang pikir dengan lebar seperti ini, ruang bebas katakanlah propan ya. Jadi sudah cukup memadai. Sirkulasi udara itu sudah cukup memadai. Jadi kita tidak usah membuat balkoni khusus. Tidak usah. Karena apa? Karena di sini aksesnya sudah lebar dan juga bisa masuk angin itu dari sini. Seperti itu Pak Made ya. Karena Pak Made menginginkan ada sebuah sirkulasi. Jadi kan kasihan juga kalau kita buat balkoni di sini. Jadi yang pikir mubasir. Kalau kita buat balkon di sini sementara ini masih ada ya, jadi ruang balkonnya tidak ada. Nah, seperti itu. Nah,
tinggal kita melengkapi dengan glass block aja nanti di sini. Kita akan isi glass block untuk pencahayaannya. Di sini juga memungkinkan enggak ada glass blocknya, yang tidak tahu karena seberapa tinggi bangunan itu yang berada di tetangga. Di sini juga yang tidak begitu paham apakah memungkinkan glass block atau tidak. Yang pasti yang paling memungkinkan adalah di sini dan di sini nanti karena dia memang betul akses jalan sini. Seperti itu Pak dan Pak Made bisa yang sampaikan mengenai tata ruang, tata letak rumah ya. Kemudian kita akan mereview tentang Merajan sekarang. Oke. Dari tangga yang jelaskan ya. Oke, kita akan masuk. Kita akan masuk sekarang ke Merajan naik 5 cm dengan level perbedaan ya. Oke, kita akan dihadapkan oleh sesurup atau cari bentar yang mungil seperti ini. Masuk. Nah, di sini di Merajan ini ada piasan alit. Piasan alit. Nah, ini bentuk piasan alit. Jadi kita cukup bisa ngungahan Banten di sini ya. Nah, seperti ini tampilannya. Piasan alit. Oke, piasan alit. Kemudian di sini ada pengelurah. Nah, mana pengelurah? Niki pengelurah. Oke. Oke, pengelurahnya seperti ini. Pengelurah atau tiang klus saja biar mudah ya. Atap tiang klus, lantai 2, lantai 1. Rumahnya tiang klus semua yang tanggil Merajan aja. Nah, lebih mudah sekarang ya. Lebih mudah yang menyampaikan. Nah, ini sekarang, oke. Masuk dari selatan ya. Kemudian Candi Bentar. Ketemu Candi Bentar. Posisi Candi Bentar ini sudah melalui proses penghitungan yang profesional sesuai dengan Asta Bumi. Nah, seperti itu. Jadi ukurnya sudah benar ini dan posisi sudah pas ya. Di sini ada piasan alit, kemudian di sini ada pengelurah, di sini ada rongklu atau kemulan, kemudian di sini ada padmo, kemudian ada taksu. Nah, seperti ini taksunya nggih. Jadi kalau tiang tampak atas ya jelaskan seperti ini profesionalnya. Pengelurah, kemulan, padmo, taksu, piasan. Nah, ini tata letak namanya nggih profesional sekali. Oke, itu di atas nggih. Oke, sekarang kita akan jelaskan di bawah. Oke, di bawah kita turun, melekok kelon, turun kau. Sampailah kita di sini, nggih. Nah, di sini di lantai bawah ini bisa dipakai sebagai apa ya? Kita letakkan bali pemunjungan di sini. Misalnya ngotonin, ini bisa di sini. Kita ngotonin prosesi upakara manusiatnya katakanlah ngotonin atau ngapain ya, menjahit dan di sini bisa difungsikan biar tidak ke rumah utama. Jadi tidak ada rumus kita menjahitan di rumah utama nih kecuali di Bataran ini. Itu yang maksudkan ya, khusus untuk prosesi kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Di sini kita fokuskan di sini menjahitan negak. Nah, ini modeling ini atau figuran yang tampilkan ini enak nih. Negak ya, negak batis ngelenteng niki menjahitan enak. Jadi profesional ya. Profesional seperti ini tampilannya nggih. Jadi ruang akses untuk menuju ke laundry juga bagus di sini. Seperti itu bisa dijelaskan Pak Tet dan juga Pak Made. Barangkali apanya dibagaimanakan seperti itu. Silakan direvisi. Semoga video yang ini bisa menjadi rujukan, menjadi acuan. Kiranya bagian-bagian mana yang harus direvisi ya, baik mengenai tata ruang maupun penambahan atau pengurangan bangunan sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Nah, secara Asta Bumi ya, apa itu Asta Bumi? Asta Bumi adalah sebuah konsep bangunan Bali yang mengatur tentang tata ruang, tata letak bangunan, jarak antara bangunan satu dengan bangunan lain. Itu konsepnya adalah Asta Bumi. Rujukannya tentu tata ruang yang tampilkan ini adalah Asta Bumi. Ya, sudah melalui proses penghitungan secara profesional, kita kombinasikan dengan kebutuhan. Nah, apakah ini sudah sesuai dengan Asta Kosala Kosali? Sudah.
Ini sudah melalui proses penghitungan Astaghfirullah. Apa itu Astaghfirullah? Astaghfirullah adalah sebuah proses atau sebuah konsep bangunan Bali yang mengatur tentang ukuran-ukuran untuk keidealan satu unit bangunan. Misal begini, sudahkah melalui proses penghitungan yang benar? Tinggi sako ini berapa rai? Gitu yang dia maksudkan. Besar batarnya ini berapa? Besar simbar ini berapa? Besar tinggi sako ini dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan Astaghfirullah. Konsep bangunan Bali yang mengukur atau yang mengatur tentang unit bangunan agar bangunan itu tampil ideal dan profesional. Tentu ukuran itu bersumber dari anggo kita, misalnya aguli, alengkat, agemel, gitu bisa ada polit, ada agung, tanpa sampel banyak sekali. Nah itu dasarnya. Jadi menurut Tidang ukuran rumah BTN ya sudah profesional seperti ini. Yang paling penting bisa mengakomodasi kebutuhan dan sudah memenuhi syarat kesehatan ya. Syarat keamanan dan syarat kesehatan itu yang paling penting. Ini pisnya ya. Ini pis dari timur. Seperti itu Pak Tet, Pak D. Semoga bermanfaat. Mohon petunjuk atau mohon tuntunan kiranya bagian-bagian mana yang perlu Tidang revisi lagi sesuai dengan kebutuhan Pak Ketut dan Pak Made sekeluarga. Nah jadi gambar yang Tidang tampilkan ini, video yang Tidang tampilkan ini sudah melalui proses penghitungan yang benar sesuai dengan kemampuan Tidang dengan rujukan Astaghfirullah, Asto Bumi, logika dan juga estetika. Nggih Pak Ketut nggih. Baik Pak Ketut semua atas suryatannya sinap Tidang dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om.